Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga. Surprise dari Polda Metro Jaya. Kasus Roy Suryo CS itu sudah P21. Tinggal pelimpahan lagi barang bukti dan para tersangka ke kejaksaan. Nah, ini kita akan tagih janji kepada Ugro Seno yang katanya nggak akan P21. Kalau sampai P21, Ugro Seno akan belajar ke kejaksaan. Kita tagih janjinya Ugro Seno ya. Roy Suryo dan kuasa hukumnya nampaknya sedang menghibur diri, teman-teman. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ini kita butuh dulu. Nah, biar kita punya surprise. Bero, sekali lagi saya nggak ada masalah dengan Anda, Mas Vincent Bero, ya. Saya dukung Anda, tapi apa? Orang ini, ya, kemudian membuat rekayasa yang luar biasa. Makanya kan kita tunggu. Mana yang katanya surprise? Surprise apa? Boom. Ini sudah penghujung Mei. P21 kasus Roy Suryo. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kalau mau jujur, ini nggak akan P21. Kalau P21 itu sudah melanggar aturan. Akan proses pelimpahan, tetapi berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, ya kan? Bahwa berkas perkara Pak Roy Suryo, Dr. Ziva dan kawan-kawan ini dengan berdasarkan laporan Pak Jokowi tentang pencemaran nama baik dan fitnah tidak akan bisa maju ke pengadilan. Ya, apalagi kalau misalnya jaksa melihat sudah ada SJ. Kalau jaksa memaksakan, sekali lagi saya juga mengulangi lagi, saya akan belajar hukum acara pidana sama jaksa kalau memang jaksa berani menerbitkan P21. Ini betul yang saya niati. Ya, kita akan tagih janji Ugro Seno. Yakin berkas perkara itu tidak akan P21, nggak akan ke pengadilan. Ini tinggal kejaksaan lagi untuk mengumumkan bahwasanya berkas Roy Suryo CS ini itu P21 ya. Tinggal lagi pihak Polda Metro itu melimpahkan barang bukti dan tersangka ini ke kejaksaan. Saya tahu siang tadi itu Menghibur ada diri. sebuah press conference atas beberapa kasus yang sedang terjadi dan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah kasus penganiayaan, kemudian ada pra peradilan, kasus lain, dan itu terangkan lengkap dengan barang-barang bukti yang ada di depan ketika itu press conference. Dan kemudian secara normatif ya, itu kita dengar penjelasannya, dan ketika sesi tanya jawab, nah ini yang paling penting, baru di ketika sesi tanya jawab, jadi di ujungnya itu ketika inti press conference itu disampaikan, tidak ada statement baik dari Pak Direskrim ya Pak Kombes Iman Imanuddin maupun dari Kadip Humas ya dari Polda Metro, yaitu Budi ya, itu yang menyampaikan soal P21 untuk kasus ijazah atau pencemaran nama baik yang melibatkan saya. Jadi tidak ada di core, ibaratnya kalau itu sebuah naskah intinya tidak ada. Baru kemudian ketika ada sesi tanya jawab, dan itu yang bertanya kebetulan adalah seorang wartawan infotainment. Saya kenal betul Ketawanya suaranya, udah nggak enak. yang kemudian dia bertanya, dan itu salah satu dari beberapa pertanyaan yang ada. Nah, baru itu dijawab. Dan coba kalimatnya teman-teman semua kita dengerin, saya akan ulangi kalimatnya ya. Kalimatnya adalah tidak spesifik dan tidak ada di situ yang menyatakan itu P21. Ya, hibur aja dirimu, Roy. Bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan
atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Ya, kalimatnya. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kalimat ini tidak saya tambahin, tidak saya kurangi. Bahkan kalimat ini sudah saya cross check dengan pemberitaan dari media-media mainstream ya, termasuk Kompas, iNews dan lain sebagainya yang menuliskannya pada pemberitaannya. Kalimatnya persis seperti ini. Tidak ada satupun diksi yang mengatakan P21, nggak ada. Jadi gini teman-teman ya, memang itu haknya dari kejaksaan untuk mengumumkan P21. Cuma dari Polda Metro itu tinggal lagi melimpahkan barang bukti dan para tersangka ini ke kejaksaan. Apabila barang bukti itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka kejaksaan baru akan mengumumkan bahwasanya kasusnya mereka ini P21. Jadi kan Polda Metro Jaya sudah menjelaskan semuanya, berkas sudah lengkap, nggak perlu ada lagi yang perlu dilengkapi, udah fix datanya ya, berkasnya udah fix, tinggal lagi melimpahkan barang buktinya dan para tersangka ini kepada kejaksaan. Apakah Roy Suryo nanti ditahan atau enggak, itu wewenang dari kejaksaan karena sudah dilimpahkan Polda Metro Jaya ke kejaksaan. Tinggal selangkah lagi nih, jaksa mengumumkan bahwasanya sudah lengkap ya, dokumen sak barang buktinya, sak para tersangkanya. Pengacaranya Roy Suryo, Gopur, sedang menghibur Roy Suryo ini nampaknya nih guys. Jadi nggak ada 1,5 menit statementnya dan itu di ujung karena menjawab pertanyaan. Oke. Jadi Bang Refli, saya tidak melakukan apa ini langsung dari rekamannya, langsung dari Pengacara Roy Suryo mencoba menguatkan hati Roy Suryo dengan berbagai macam alibi. sebetulnya dari apa yang dinyatakan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya itu sebetulnya ada dua substansi penting. Substansi pertama adalah beliau menyampaikan tidak ada lagi pemenuhan petunjuk dari jaksa. Ya, artinya mereka sebenarnya menyampaikan bahwa mereka sudah menyelesaikan petunjuk-petunjuk itu. Ya, pertanyaan kita petunjuk yang mana dan sejak kapan mereka penuhi. Ya, ini nanti kita bahas. Yang kedua, akan ada persiapan untuk tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang buktinya. Udah nggak enak nih muka Roy Suryo nih ya. Nah, ini pengumuman P21 menurut saya hari ini untuk kasus besar. Kasus mantan presiden. Ini bukan kasus orang maling ayam. Masa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan sambil lalu dan terlihat tidak tegas. Ya, terlihat tidak tegas. Kenapa terlihat tidak tegas? Karena ini produk hukum. P21 itu kan produk hukumnya kejaksaan. Jadi kalau dalam konteks pengumuman P21, memang itu bukan ranahnya kejaksaan. Karena ini masih tahap penyidikan. Jadi kejaksaan itu tidak punya tanggung jawab untuk mengumumkan P21. Baiklah, terima kasih, selamat siang. Bentar, bolak-balik mereka ini. Katanya nggak ada wewenang penyidik ataupun polisi lah ya untuk mengumumkan P21. Lah sekarang tinggal lagi nih kejaksaan nantinya bakal mengumumkan P21. Kata tidak ada wewenang kejaksaan untuk mengumumkan P21. Maksudnya apa ini Gopur? Nampaknya Gopur betul-betul nih sedang menguatkan hati Roy Suryo ya. Kita bersyukur apa yang menjadi berita-berita yang viral selama ini bahwa tidak akan ada P21, sementara saya menyampaikan P21 itu 1000% itu ada. Nah, hari ini dibuktikan telah terjadi rilis pada siang hari tadi ya. Halo? Iya Bun. Ya, pada siang hari ini Bunda sudah Elida rilis Neti dari Polda Metro Jaya bahwa P21 itu sudah ada. Iya. Nah, disinilah yang saya mau seperti apa saya memberikan apresiasi. Apakah saya gembira, seneng, apakah saya harus sedih? Karena di sini omongan yang mereka tudingan-tudingan yang mereka ucapkan kepada saya itu luar biasa. Mak lampir lah, papa lah. Ada gitu. Sebenarnya P21 itu sudah 2 minggu yang lalu. Kalau nggak salah saya sekitar tanggal 8. Gimana guys? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Yang jelas ini betul-betul breaking news ya kan? Tinggal lagi melimpahkan barang bukti dan para tersangka ke pihak kejaksaan.
Nampaknya Roy Suryo dan kuasa hukumnya sedang menghibur diri. Kuasa hukum Roy Suryo ini sedang menguatkan hati Roy Suryo, ya kan? Awalnya tidak ada wewenang penyidik ataupun Polda Metro untuk mengumumkan P21. Setelah berkas lengkap, nggak perlu dilengkapin lagi, tinggal melimpahkan barang bukti dan para tersangka ke kejaksaan. Ngomong lagi si Gopur, nggak ada wewenang. Ya, konteksnya dalam hukum, kejaksaan itu mengumumkan P21. Apa ini sebetulnya? Yang jelas, para tersangka udah pada nggak bisa tidur, teman-teman ya. Saya baru cek undur, jumpa kita next video. Assalamualaikum, bye.